Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Belastara Gunawan. Saya adalah mahasiswa farmasi Universitas Gadjah Mada, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing sedikit mengenai hasil studi literatur yang saya lakukan. Jadi teman-teman, saya itu membaca-baca mengenai radiofarmaka. Nah, radiofarmaka itu mungkin sederhananya adalah kombinasi dari zat radioaktif dengan molekul pembawa, di mana dia bisa menghantarkan radiasi sehingga tepat ke organ atau ke sel targetnya. Dan untuk pembahasan kali ini, bintang utamanya nih adalah isotop lutetium-177 atau biasa kita sebut Lu-177. Saya ingin membahas Lu-177 karena menurut saya kemampuannya ini unik, teman-teman. Jadi dia bukan hanya bisa digunakan sebagai terapi, dia juga bisa digunakan sebagai diagnostik begitu. Jadi mekanismenya kok Lu-177 itu bisa sih, dia bisa diagnostik, bisa terapi juga. Mekanismenya gimana tuh? Jadi begini, teman-teman. Jadi pada saat digunakan, Lu-177 itu bakal memancarkan radiasi beta. Radiasi beta itu dia tuh punya jangkauan yang sangat pendek. Terus juga hanya beberapa milimeter aja. Jadinya, radiasi ini bisa merusak DNA sel kanker yang ditempelinya tanpa banyak mengenai jaringan sehat di sekitarnya. Terus selain itu, dia juga memancarkan yang namanya sinar gamma. Jadi sinar gamma itu dia tuh bisa menembus jaringan tubuh dan dapat ditangkap kamera SPECT. Dari sinilah dokter bisa melihat langsung apakah obat itu sampai ke target, sekaligus bisa menghitung besar dosis radiasi yang diserap tumor juga. Nah, karena sifatnya ini, Lu-177 itu tuh banyak banget digunakan untuk tumor neuron dendrit, misalnya di pankreas atau usus halus, terus juga di kanker prostat metastatik yang sulit diobati dengan terapi standar. Nah, di dua penyakit ini, Lu-177 itu terbukti bisa memperpanjang harapan hidup sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, untuk terapinya diberikannya di 4-6 siklus dengan jaraknya sekitar 6-8 minggu. Waktu paruhnya itu 6,7 hari, sehingga Lu-177 cukup lama buat bekerja efektif, tapi juga cepat hilang dari tubuh. Jadi pas banget tuh jendela terapeutiknya. Tapi dia tetap memancarkan efek samping ya teman-teman, tetap ada efek sampingnya. Utamanya efek sampingnya itu di penurunan sel darah, terus juga kekeringan mulut sih teman-teman. Tapi secara umum masih bisa ditoleransi. Cuman kita nggak perlu panik juga karena riset terbaru itu lagi fokus ke personalized dosimetry, di mana dia mengkombinasikan Lu-177 dengan imunoterapi. Dia mengembangkan radiofarmaka generasi baru yang bikin dia lebih efektif, tapi juga makin minim efek samping dan lebih personal untuk pasien. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku bahas mengenai Lu-177. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa dicari lagi nih teman-teman tentang hal itu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.